Kita ini kan dulu PKBM itu statusnya lembaga. Jadi sejak ada himbauan itu di tahun 2022 kalau nggak salah itu ya, agar beralih menjadi yayasan. Jadi kita sekarang PKBM itu sekarang berada di naungan yayasan, tetap bermitra dengan Dinas Pendidikan. Yayasan Al-Gatra ya, Al-Suroya Keluarga Sejahtera, khususnya di program PKBM, kita ada program wajib, yaitu pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Di pendidikan usia dini ini kita ngambil program KOBER, kelompok bermain untuk anak-anak usia pra SD. Nah, yang kita persiapkan untuk jenjang SD itu program wajibnya. Nah, kita juga masih ada program pilihan. Program pilihan itu program pendukung ya, yaitu contoh seperti terpaksangnya ribuan judul buku di rak kami ini adalah salah satu bentuk dari program Taman Bacaan Masyarakat sebagai upaya untuk menggeliatkan minat baca anak-anak ataupun masyarakat gitu. Makanya sekarang kalau slogan literasi, nah kita juga ada kita sambut, yaitu dengan menggeliatkan kembali minat baca anak-anak dan masyarakat di Taman Bacaan Masyarakat sini. Kalau kita lihat dari progres ya, progres identifikasi warga belajar, itu untuk wilayah khususnya Metro, anak putus sekolah, anak tidak sekolah, usia sekolah ini sudah mulai kecil ya, artinya sejak COVID itu ya, saya masih ingat sejak COVID sampai sekarang itu untuk menjaring, mengidentifikasi anak tidak sekolah di usia sekolah itu sudah mulai kewalahan kita. Artinya kalau bisa saya simpulkan, secara presentasi ya, anak tidak sekolah usia sekolah di Metro ini sudah mulai berkurang, meskipun ini sedang ada proses untuk menyelesaikan persoalan pendidikan anak tidak sekolah usia sekolah di Metro. Ya, kami berharap informasi dari masyarakat jika ada di wilayahnya anak tidak sekolah usia sekolah bisa direkomendasikan untuk kembali melanjutkan pendidikannya di satuan-satuan pendidikan non formal yang ada di Metro. Ya khususnya tentu di PKBM Al-Suroya ini. Iya tentu jika ini ditanyakan ke saya, ke kami, maka ini bentuk prestasi kami. Karena memang niat kami menyelenggarakan satuan pendidikan non formal ini adalah menyelesaikan persoalan pendidikan masyarakat, terutama anak tidak sekolah usia sekolah, supaya mereka kembali bersekolah, sehingga dengan dia bersekolah dan lulus maka angka putus sekolah ini kan berkurang ya. Tentu ini prestasi buat satuan pendidikan yang saya milik saya ini, yang saya pimpin gitu ya. Tentu jika persoalan ini karena kami bermitra dengan Dinas Pendidikan, yang namanya bermitra ya, tentu capaian atau prestasi keberhasilan menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah usia sekolah ini adalah prestasi bersama sebenarnya gitu loh. Prestasi satuan pendidikan, prestasi mitra, dan mitra kita nggak hanya Dinas Pendidikan, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi negeri dan swasta itu merupakan mitra kita. 180 semua jenjang ya. Jadi kalau semua jenjang itu ada KOBER, kemudian ada
paket A, paket B, paket C. Nah, itu globalnya 180. Ini ya kalau menurut saya semakin menurun jumlah anak yang melanjutkan di pendidikan masih karena tingkat kepercayaan diri mereka itu belum kita. Jika mereka itu ingin melanjutkan ke sekolah, konotasi sekolah pakai itu tempat kumuh, lesehan, kemudian sulit diatur. Ternyata tidak. Setelah edukasi, ada beberapa sekolah mendaftar di ini dan langsung secara kanan kita sudah ikuti regulasi yang ada, artinya sekedar pengelolaannya sudah aman ya. Hanya masalahnya di sini tidak banyak warga masyarakat itu tahu sesungguhnya ketika sudah sulit untuk sekolah normal, masih ada loh sebenarnya penyelesaian pendidikan anak-anak itu, yaitu di jalur non formal. Yang jalur non formal itu sama sebenarnya, hanya ada beberapa perbedaan seperti waktu belajar, kemudian mungkin pakaian gitu ya, karena kita menggunakan sistem andragogik, pembelajaran orang dewasa. Jadi sulit sekolah di sini itu situasi marah-marah, situasi gitu. Ini upaya juga dalam rangka mensukseskan Kota Metro sebagai kota ramah anak sebenarnya gitu ya. Bahwa ternyata tidak semua siswa atau pendaftar di sekolah di satuan pendidikan non formal itu memiliki latar belakang buruk, Mas Revi. Ya, ada beberapa. Kami memang ketika menerima mereka ke sini, kami selalu interview ya, mereka persoalan kok sehingga pindah ke sini. Jadi persoalan itu mereka macam-macam. Ada yang memang murni dikeluarkan dari sekolah lamanya karena kenakalan mereka. Itu pun kadang-kadang mereka yang jadi korban gitu ya, tetapi ya akhirnya mereka pindah. Ada juga yang murni, dia murni ya, jadi lulus SD atau lulus SMP mereka langsung daftar ke non formal sambil mereka menempuh kursus. Jadi mereka ikut kursus, mereka juga bersekolah gitu. Dan ada lagi yang murni siswa di sini ini dengan latar belakang ya dia pernikahan dini ya, mungkin faktornya ya macam-macam lah ya pernikahan dini itu, dan nggak mungkin mereka melanjutkan sekolah di formal, maka solusinya ada di satuan pendidikan non formal ini. Jadi karena memang kita ini solusi terakhir gitu loh, solusi terakhir untuk bisa membantu masyarakat, membantu anak-anak yang tidak sekolah usia sekolah itu kembali bersekolah, maka latar belakang apapun kita tidak bisa menolaknya. Tetap kami terima meskipun ketika awal-awalnya saya sendiri kadang berpikir ya Allah kok berat sekali tanggung jawab, yaitu menerima anak-anak X ya napi dengan performan yang ya bagi saya waktu itu nggak lazim gitu ya, nggak lazim. Tetapi seiring waktu kita ngobrol, kita diskusi, kita ngopi bareng, ternyata muncullah ya unek-unek dia disampaikan, dan akhirnya saya masih ingat dia bisa menyelesaikan pendidikannya di sini. Tidak lama kemudian dia memberikan kabar, alhamdulillah Pak, saya sudah bekerja. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun awalnya saya ya takut, ya was-was, panik dan sebagainya. Tapi selama proses pendidikan belajar mengajar, perilakunya
baik, baik, baik di mata guru-guru di sini, di mata teman-teman. Ya, kami bisa melihat karena kami selalu pasang CCTV ya, di mana interaksi anak-anak itu ya. Ya alhamdulillah, meskipun dia latar belakangnya seperti itu, tapi teman-teman yang lain bisa menerimanya dan mereka bisa menyampaikan euforianya ketika mereka lulus bareng gitu ya. Luar biasa. Memang saya selalu menekankan untuk eh, berperilaku juga berfashion ya, berpakaian yang normal. Artinya jika memang itu terlihat tato di lengan, saya minta untuk memakai apa namanya baju lengan panjang. Tetapi jika memang tato itu tidak bisa lagi disembunyikan, contoh seperti dulu ada di leher begini, kemudian ada di area wajah, maka ya sudah nggak apa-apa. Yang penting berperilakulah baik, gitu ya. Jadi itu saran saya untuk siswa-siswa kita yang memang dia berpenampilan tidak seperti teman. Saya sendiri sebagai pengelola ini mengalami sendiri, justru anak-anak ini jika kita dekati dengan santun, kita bisa rangkul, ternyata kita bisa melihat sisi baik mereka itu, ya. Sampai hari ini komunikasi saya dengan alumni-alumni yang dia ex napi terjalin baik.